Kami menunjuk satu orang figur sebagai khalifah, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saudara-saudaraku semua, di kesempatan kali ini sambil dalam perjalanan ada hal yang ingin kita bahas. Kemarin saya sempat ngeliat di TikTok ada sebuah siaran langsung yang ngebahas tentang khilafah. Terus menarik perhatian saya tuh karena lewat di beranda kan. Dalam pembahasannya disebutkan bahwa khilafah tersebut sudah terbentuk, bahkan dikatakan sudah berjalan. Dan saat ini mereka sedang mencari anggota yang sejalan dengan pemikiran mereka. Disebutkan juga bahwa khalifah sementara telah ditunjuk, yaitu Abdul Qadir Baraja. Karena penasaran, saya mencoba mencari informasi lebih lanjut melalui internet. Dari berbagai sumber termasuk Wikipedia disebutkan bahwa Abdul Qadir Baraja lahir pada 10 Agustus 1945 dan dikenal sebagai tokoh yang pernah memimpin komando jihad. Ia juga disebut-sebut sebagai pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang beliau, silahkan bisa langsung mencari di Google ya. Sekarang kita langsung simak videonya. Dan jangan di skip, biar teman-teman bisa mengambil kesimpulan masing-masing di akhir video. Jangan lupa teman-teman, nanti kalau sudah berkesimpulan di komen-komen, di like dan di share videonya. Oke? Di subscribe juga pastinya. Yuk lanjut tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Iya, mau nanya lagi nih, apa namanya? Ini kan membentuk satu Khilafatul Muslimin ya kan. Ini kegiatannya ini menegakkan syariat Islam atau masih setengah-setengah karena kan belum punya kekuatan ya istilahnya itu. Ini gimana Ustadz ini? Ya, mungkin ini menyambung kepada tema ya. Insya Allah narasumber akan menjawab. Assalamualaikum saudaraku. Ya, waalaikumsalam. Jadi memang apa namanya ya? Waalaikumsalam. Khilafatul Muslimin yang lebih awal ataupun dimaklumatkan ini memang menjadi apa ya? Menjadi langkah rintisan. Dimana ketika sesuatu itu merintis rasanya belum banyak yang bisa dilakukan. Jadi alih-alih menegakkan syariat secara sempurna sebagaimana harapan dan bayangan kita tentang bagaimana syariat Islam bisa dijalankan, dan rasanya untuk menjalankan syariat Islam itu butuh dukungan umat secara luas, termasuk di dalamnya adalah legitimasi dari pelaksana syariat itu. Maka di dalam maklumat dikatakan bahwa kami menunjuk satu orang figur sebagai khalifah, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, untuk sementara sampai nanti khalifah secara legitimate itu terpilih dari musyawarah yang dilakukan secara konvensional, secara internasional, yang akan memilih khalifah secara legitimate. Maka tentunya langkah ini masih cukup panjang. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita ingin menyampaikan bahwa mari tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa rasanya persatuan umat ini menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kemudian ya, terus setelah saya mau nanya lagi Ustadz, ya. Gimana? Ini kok ada bahasa tadi kan internasional, berarti ini sementara untuk Indonesia gitu ya. Nanti mengarah ke apa Ikhwanul Muslimin atau gimana nih Ustadz aslinya ini?
Secara alamiah nanti akan terbentuk, mudah-mudahan begini, ketika tumbuh kesadaran seluruh kaum muslimin untuk memiliki seorang imam, kemudian bersatu dalam sebuah kepemimpinan. Kalau misalnya yang dibidik adalah institusinya, rasanya setiap institusi punya entah jalur birokrasi, entah hal-hal yang merupakan prosedur internal yang itu mengikat anggota untuk mematuhi aturannya. Tetapi secara pribadi kita akan sampaikan bahwa sudah terbentuk rintisan kekhalifahan yang di dalam maklumatnya memang akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia. Ini pun jika saudara-saudara kita di seluruh dunia menyambut dengan kesadaran yang sama. Apabila itu belum, maka hari ini yang sudah menjadi bagian daripada Khilafatul Muslimin ini mengupayakan sesuatu yang dirasa mampu. Maka mereka yang memiliki kemampuan bagaimana mengelola pendidikan secara Islam bergerak di sisi itu. Mereka yang bergerak di sisi sosial, kesehatan, yang ini pergerakan di sisi sosial dan kesehatan itu mencerminkan nilai-nilai Islam, itu yang akan digarap. Dari sisi politik dan diplomasi kita tidak punya sumber daya atau belum mampu. Ya mungkin nanti Allah hadirkan orang-orang yang mampu. Nah, sehingga kesamaan niat inilah yang mudah-mudahan nanti akan saling menguatkan. Jujur kita katakan bahwa awal rintisan itu kita masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Maka mudah-mudahan ketika kita tawarkan ini sudah ada sistem khilafah yang dimaklumatkan. Mohon tanggapan dari seluruh kaum muslimin terhadap maklumat itu. Kekurangannya apa? Kalau mungkin kekurangan itu perlu ditambahkan ataupun perlu dikuatkan dari yang lain, mari saling menguatkan. Tentunya dengan maklumat ini bukan berarti menjadikan hakim bagi yang lain. Mereka yang berada di luar sistem khilafah itu kemudian kita anggap sebagai kafir, enggak. Mereka yang kemudian belum berat itu adalah mati dalam keadaan jahiliyah, rasanya juga belum mungkin. Ya. Maka memang menyadari kelemahan itulah kita menyampaikan di forum-forum seperti ini. Kemudian kita sampaikan dengan ihsan bahwa ini yang hari ini sudah kita lakukan dengan segala macam kelemahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan kaum muslimin untuk sepertinya kelemahan kita hari ini karena kita terpecah belah di dalam berbagai macam kelompok dan kepentingan, yang keterpecahan kita di dalam kelompok dan kepentingan itu ternyata melemahkan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Nah, tumbuhnya kesadaran itu. Sehingga memang hari ini itu yang bisa kita lakukan. Kita belum bisa memiliki kekuatan untuk membela saudara kita di Palestina. Kemudian kita belum bisa memberikan hal-hal yang mungkin menjadi hajat kehidupan kaum muslimin secara fitrah dan umum. Kita belum bisa melakukan itu. Jadi mudah-mudahan inilah yang merupakan langkah awal yang mungkin tidak bermakna, tetapi mudah-mudahan walaupun langkah ini mungkin dikesankan tidak bermakna, kita berharap kepada Allah bahwa apa yang hari ini kita lakukan ini merupakan wujud dari ketika kita memahami bahwa perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a sudah kita lakukan walaupun dengan terbatas. Ya, kemudian an aqimuddina wala tatafarraqu sebagai seruan Allah atas Rasul Ulul Azmi juga kita sambut seruan itu. Nah, wujud nyata dari respon kita terhadap dua ayat yang tadi dibacakan ya baru seperti ini, saudara. Nah, mudah-mudahan ini yang yang bisa kita pahami secara jernih. Kemudian mari tumbuhkan suuzon di antara kita yang tidak dipungkiri bahwa ketumbuhan kesadaran kita di dalam hal-hal seperti ini memang sudah kita saksikan banyak ya, kita banyak kita saksikan bagaimana ketika kita berinteraksi dengan masyarakat kemudian merespon dakwah kita di masyarakat ini ternyata memang tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang memberikan kesan negatif. Cuma ketika mereka belum berani mengambil sikap itu, apakah mereka sedang menunggu, ataukah mereka sedang berpikir, ataukah mereka sedang mengamati bagaimana mereka yang sudah mengawali kekhilafan ini berkiprah di tengah masyarakat. Maka ada juga mungkin yang beranggapan negatif, jangan-jangan ini kayak ISIS,
ketika nanti akan berkuasa haus darah, ya, kemudian gampang mengkafirkan, ya, kemudian hal-hal lain yang hari ini kita menyaksikan ketika khilafah ini diwacanakan, yang tumbuh adalah stigma negatif, dimonsterisasi, kemudian dikriminalkan dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kita juga kadang-kadang merasa bangga ketika sejarah kekhalifahan dulu yang pernah dicapai oleh pendahulu kita, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dijadikan sebagai model. Ini loh pengelolaan tata kelola keumatan yang ideal secara Islam itu ternyata itu dijadikan rujukan. Akan tetapi ketika kita merasakan hari ini kok kondisi masyarakat kita kacau seperti ini, yuk kita kembali kepada rujukan para salafus soleh. Entar dulu deh, sepertinya kita belum siap dan seterusnya, ya. Jadi di sisi lain kaum muslimin memiliki pandangan ideal terhadap apa yang sudah mereka baca dari sejarah, dari buku tentang betapa idealnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam mengelola kehidupan kaum muslimin. Kemudian mereka bandingkan dengan kondisi hari ini, ketika itu diajak untuk kembali kepada bagaimana dulu para sahabat mengelola mereka dalam sistem Islam, masih ada entah ketidakpercayaan, entah rasa ketidakmungkinan, dan hal-hal yang rasanya itu dihantui oleh mungkin berita yang kurang baik terhadap bagaimana ketika Islam itu dilakukan secara adil dan bijaksana, sehingga tumbuh image negatif ketika Islam dilaksanakan itu, ada tumbuh kekacauan, ketidakadilan, dan hal-hal lain yang yang dibayangkan oleh mereka sesuatu yang negatif. Padahal secara nyata memang konsep Islam belum bisa kita lihat prakteknya secara real bagaimana atau sebagaimana yang Rasulullah dan oleh para sahabat dilakukan. Sehingga memang di satu sisi kita pengen bahwa kehidupan kita ideal sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kemudian di sisi lain kita melihat hari ini kondisi kaum muslimin dalam keadaan yang seperti itu adanya. Ketika diajak untuk ayo kita kembali kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabat, itu masih ada beberapa pikiran yang mengganggu perasaan mereka, yang itu berasal dari emang mungkin, memang bisa, apakah ini tidak mengandung risiko dan seterusnya, ya. Sehingga memang kondisi yang kontradiktif ini memang dirasakan oleh kita di awal-awal sebelum bergabung dalam Khilafatul Muslimin, atau juga diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang sering kita temui di dalam dakwah kita, di dalam berinteraksi dengan masyarakat terhadap kerinduan yang mereka ingin capai terhadap bagaimana kita hidup di masa hari ini yang Masya Allah, ya, apabila kita lihat badai fitnah itu bertubi-tubi menghantui dan menerpa akidah kita, yang tentunya apabila kita tidak memiliki pertahanan dan ketahanan dalam akidah Islam yang sahihah, bisa jadi kita akan terjerumus ataupun terseret kepada hal-hal yang mungkin menyesatkan. Demikian, kembali ke moderator. Mau nanya lagi Ustaz, ini banyak pertanyaan nih sebenarnya. Boleh. Kalau boleh nanya lagi ya, sekali lah, nggak apa-apa dah. Ngomong sebentar. Ya, baik. Mungkin kita sapa dulu nih. Nggak ada nama ini. Ya, kupu-kupu aja. Kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Aceh, orang Aceh. Oh, Aceh, ya. Ya. Saya sekarang kalau ini masalah Islam, masalah Islam tidak satupun manusia kecuali Allah yang merusakkan. Islam itu enggak, sampai kiamat dunia itu agama yang paling utuh adalah Islam. Dah. Sesudah Rasulullah pemimpin khalifah dunia, Nabi Muhammad SAW, habis itu al-khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Al-khalifatu tsani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-khalifatu salisu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Al-khalifaru rafi'u Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu yang paling ditakutin
Khalifah itu agama sama negara. Karena waktu itu siapapun yang mau jadi pemimpin, kalau tidak mengetahui hukum agama Islam itu nggak dibenarkan. Itu namanya khalifah. Bukan Islamnya, hukum agama. Islam di Indonesia 90% diagung-agungkan. Salah sisi. Tapi orang beriman kalau menurut saya pelajari sekarang 10% sang berat. Loh, saya bilang. Kenapa orang ini yang menakutkan khalifah ini bukan orang kafir. Orang kafir nggak tahu apa-apa dia itu. Yang menakuti itu khalifah ini adalah orang Islam yang sudah pegang jabatan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Setiap khalifah haram menjadi orang kaya. Siapapun khalifahnya. Itu yang ditakuti sama orang Islam. Karena khalifah itu tidak makan aja nggak boleh bagus dia makan daripada yang dia pimpin apa namanya kita bilang rakyatnya. Itu khalifah. Sekarang kenapa kita ditakutin khalifah? Bukan orang kafir yang menakutin khalifah. Yang menakutin khalifah orang Islam yang nggak tahu hukum agama Islam. Bukan orang Islam, tapi hukum Islamnya nggak tahu. Itu yang dinamakan khalifah paling ditakuti sama orang Islam. Contoh Timur Tengah sekarang. Timur Tengah sekarang ini ngaku orang Islam sudah 90% munafik. Munafik. Kenapa? Siapapun yang tunduk, kita orang mukmin apalagi punya negara, menundukkan kepada kafir, kita sudah munafik itu. Munafikun kalau bahasa Quran itu. Tidak ada dibenarkan satu ayat pun, satu firman pun, satu hadis pun untuk orang mukmin yang mimpin negara nunduk sama kafir. Contoh sekarang, kenapa Iran udah hancurin? Iran itu tahu dia apabila dia nunduk ke Amerika dia udah jatuh kepada orang munafik. Itu dinamakan, maka paling takut orang Islam ini, nggak bilang orang beriman ya, orang Islam ini yang paling ditakutin adalah khalifah. Karena khalifah itu yang sebenarnya hukum Islam yang sebenarnya itu baru dinamain khalifah, baru dia memimpin negara. Itu paling ditakutin. Karena pemimpin haram kaya. Diharamkan sama Allah kaya. Berapapun gaji dia diharamkan. Tapi senang seumur hidup dia. Untuk makan ya. Tapi kalau dia kaya itu dia udah di luar Islam. Bukan dia nggak bisa kaya. Kalau mau kaya jangan jadi khalifah. Dagang. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita. Kalau mau jadi orang kaya dagang. Maka dia dagang. Sampai ke umur berapa tahun udah dagang dia itu. Diingatkan sama kita. Nah itu. Kalau kenapa di Indonesia ini paling ditakutin khalifah? Karena orang Islam ini nggak tahu hukum agama. Bukan agama, bukan kita nggak punya agama. Hukumnya nggak tahu. Kalau tahu hukumnya, nggak mungkin kita melomba-lomba jadi pemimpin. Contoh kayak sekarang. Mau jadi pemimpin buang duit. Kasih ini, kasih itu loh. Sogok ini, sogok itu. Itu kan orang munafik itu. Itu orang udah munafik itu, tapi nggak tahu dia itu, udah dibikin hukum munafik itu nggak tahu, karena dia Islam mengaku, tapi berimannya nggak ada, iman yang kurang, bukan nggak ada, kurang sama sekali. Siapapun yang jadi pemimpin mengeluarkan duit, disuruh pilih dia sendiri, yang pilih sama, yang mengasih, yang nyogok itu sama, kita sudah jadi orang munafik itu. Ingat itu, tulis itu saya bilang. Maka di Indonesia ini sampai kapanpun tidak mungkin, saya rasa ya, kalau masih kayak gini pemimpin nggak mungkin berdirinya itulah khalifah. Karena khalifah itu menjalankan hukum Allah baru pegang negara. Kalau sekarang orang Islam di Indonesia semua hampir 80%, tinggal 10% orang yang beriman sudah munafik, sudah dipegang hukum munafik. Siapapun orang, termasuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salah, minta maaf. Baik. Assalamualaikum. Baik, insyaallah ntar ditanggapi. Kita sapa dulu Bang Serambi ya. Assalamualaikum Bang Serambi. Ya, Bang Serambi. Assalamualaikum.
untuk belum ini ya. Bang Serambi, Assalamualaikum. Ya baik, kita beralih ke Bang Mbak Pude apa? Kalau profilnya perempuan ini. Abah Kesa pengen naik Abah Kesa. Ya, Assalamualaikum. Sahabatku Pude, Assalamualaikum. Belum ini ya, Abah Kesa. belum nyambung nih. Baik. Mana Pak Kesa? Abah Kesa. Ada. Nggak ada. Ntar kita cari dulu. Masih ada Abah Kesa. Mana sih di bawah? Nggak ada. Ada Rusman. Abah Kesa. Ya, baik, belum ini ya, belum apa namanya, belum connect dengan Bang Serambi dan Mbak Pude. Mungkin kita langsung tanggapi saja apa yang disampaikan Kupo tadi oleh narasumber. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita melihat secara realita begitu ya. Kalau kita anggap orang yang hidup di Indonesia yang paling tua hari ini berumur 104 tahun, 105 tahun atau di atas 100 tahun lah ya. Maka bisa dipastikan ketika itu mereka belum bisa menyaksikan bagaimana khilafah terakhir itu jatuh. Ya. Itu bagi orang yang berusia di atas 100 tahun itu, dan rasanya mustahil ya, ataupun jarang kita dapati hari ini orang yang umurnya di atas 100 tahun. Nah, dengan tidak disaksikannya sistem khilafah Islam yang secara historis itu ya menumbuhkan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan seterusnya. Nah, itu memang tidak ada dalam bayangannya bagaimana sistem khilafah itu dipraktikkan. Yang pertama itu. Yang kedua, memang tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kita belajar tentang fikih Islam, bab khilafah itu diletakkan di posisi yang paling akhir. Dan tentunya kita mafhum ya, kalau kita ikut pengajian atau taklim di majelis ilmu, itu rasanya kalau kita lihat setahun periode pembahasan masalah, diawali dengan toharoh, mungkin sampai di pertengahan bab tentang fikih itu sudah masuk Ramadan, sehingga pengajian libur dan kita kembali setelah Syawal. Itu ternyata memang kembali ke awal, ke toharoh. Jadi kapan kita akan menyentuh tentang fikih-fikih imamah dan khilafah? Nah, memang keilmuan kaum muslimin tentang ini bisa jadi tidak memadai, sehingga tadi di satu sisi kenyataan sejarah kita belum menyaksikan bagaimana hukum Islam ini adil dan bijaksananya. Di sisi lain kita juga secara ilmu tidak dibekali keilmuan yang cukup terhadap bagaimana memandang sistem khilafah ini secara utuh. Di sisi lain ada upaya-upaya misalnya menghilangkan kurikulum tentang khilafah, kemudian bagaimana mencitra burukkan kekhilafan itu dengan ISIS modelnya ya. Termasuk di dalamnya adalah ketika khilafah itu dicitrakan sebagai ingin memberontak negara yang sah, ingin mengganti dasar negara. Ketika itu terjadi akan menimbulkan ongkos politik yang mahal, akan menumbuhkan kekacauan dan seterusnya. Sisi-sisi ibadah yang menjadi ruh keimamahan itu muncul sepertinya diabaikan. Jadi ada di dalam benak kita bahwa ibadah itu ya sholat, zakat, saum dan seterusnya. Sementara menyatukan umat, memimpin atau memilih pemimpin, bisa jadi itu bukan dianggap sebagai sisi ibadah yang perlu diperjuangkan. Sehingga memang banyak hal yang menjadi latar belakang kenapa hal-hal yang para ulama mengatakan bahwa ini ada tajul furud, mahkota kewajiban. Kemudian juga kita bisa merasakan bagaimana ketidakhadiran pemimpin di dalam melaksanakan syariat Islam ini justru akan melemahkan kesempurnaan Islam kita. Rasanya seperti itulah mungkin kondisinya. Beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan oleh satu kenyataan bahwa kita mengalami 3 hari raya. Ada hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Ya.
dengan kita mengambil kiblat bulan yang sama dengan bumi yang sama, tetapi ada beberapa pendapat yang menyebabkan kita berada dalam tiga kondisi yang berbeda-beda. Ini sepertinya kenyataan pahit yang harus kita nikmati tidak hanya masa ini tapi juga masa-masa yang akan datang, karena memang di tengah-tengah kita tidak hadir pemutus terhadap perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita di dalam beribadah. Jadi saudaraku, banyak hal yang hari ini memang menjadi kekurangan kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika mungkin kita para juru dakwah yang menyuarakan khilafah ini mungkin banyak lemahnya. Tidak istiqomah di dalam mengemban misi ini. Kemudian tidak tahan terhadap tekanan. Kurang sabar dalam seolah-olah ketika kita berdakwah itu harus mendapatkan hasil secara instan. Belum lagi ada hal-hal lain yang mungkin reaksi terhadap masyarakat, yaitu tadi stigma negatif terhadap para pejuang itu yang seolah-olah ini menjadi sesuatu yang menakutkan dan seterusnya. Dan di atas segala hal yang tadi menjadi latar belakang itu, mari kita jadikan ini sebagai tantangan, sebagai peluang amal saleh, ya. Sehingga kalau kita merasakan dan menikmati kita berada dalam kondisi yang terpuruk, tapi kita seperti tidak bisa bergerak atas segala kondisi ini, kemudian kita menyerah dengan keadaan, maka di mana letak rasa mujahadah kita sebagai seorang muslim? Di mana letak kesungguhan kita sebagai seorang muslim? Hari ini, saudaraku, kita dihadapkan oleh suasana yang ibadah itu menyenangkan. Ya, di antara kita mungkin tidak ada yang melewati masa ketika harus hadir di majelis taklim itu harus melewati 3 sungai yang sungai itu diseberangi dengan menyeberangi secara langsung, tidak ada jembatan. Mau tidak mau dia harus membawa 3 setel pakaian, ya, pakaian berangkat, pakaian kita nyebrang, dan pakaian pulang. Kita juga tidak bisa ataupun tidak merasakan bagaimana untuk menuntut ilmu itu kita harus berjalan dengan kondisi yang sangat jauh, memerlukan perjalanan yang berat, menguras biaya yang panjang dan seterusnya, sehingga cara kita memperoleh ilmu dengan mudah, klik media sosial kita dapat ilmu. Sementara dulu orang-orang itu ditempa dengan kesulitan di dalam beribadah. Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan satu hadis, mereka harus berjuang mati-matian. Mereka mempertaruhkan banyak hal. Ya. Kemudian ketika mereka sudah mendapatkan ilmu, mereka beribadah juga mereka harus berhadapan dengan intimidasi dan seterusnya. Jadi tantangan mereka sudah cukup berat. Nah, ketika hari ini kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, ya mungkin kita bisa menikmati itu. Tetapi rasanya berbeda rasanya apabila kita beribadah itu dalam tantangan yang cukup berat. Sebagaimana misalnya kita ingin mendapatkan jodoh, ya, ingin mendapatkan jodoh yang kita idam-idamkan, rumahnya jauh, harus melewati gunung dan sungai, tapi dengan keteguhan hati kita melewatinya dan kita dapatkan, maka berbeda rasanya ketika kita mendapatkan jodoh tetangga sebelah, ya, tentu dengan rasa nikmat yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ikhwan fillah, kesulitan yang hari ini kita hadapi, tantangan dakwah yang hari ini menghadang begitu kuat, tetapi azam di dalam hati kita untuk berada di dalam kenikmatan naungan Islam itu akan tetap membara. Sehingga seberapapun besar tantangan itu kita akan hadapi dengan penuh kesabaran. Iwan nih, kita harus sadari bahwa tidak setiap kesulitan itu akan menghasilkan kesulitan yang berikutnya. Tetapi yakinlah di setiap kesulitan Allah akan hadapkan kepada kemudahan. Mudah-mudahan keinginan kita, semangat kita untuk menikmati naungan syariat Islam itu cepat atau lambat bisa kita rasakan, walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas. Tetapi harapan itu rasanya bukan sesuatu yang mustahil, ya, karena Allah melihat setiap upaya kita. Nah, maka mudah-mudahan mari tetap tumbuhkan kesabaran kita di dalam berdakwah. Mari kita sajikan akhlakul karimah di dalam setiap langkah dan perilaku kita, serta hal-hal positif lain yang merupakan ciri sebagai seorang muslim yang baik. Dengan tetangga kita baik, di masyarakat kita memiliki peran yang bisa dibanggakan, ya. Kemudian di tengah-tengah keluarga kita juga adalah qawam yang sangat hebat. Dan kemudian hal-hal lain yang merupakan ciri seorang muslim itu ada pada diri kita, sehingga kita adalah seorang pribadi yang dai berjalan, yang setiap langkah kaki kita adalah mencerminkan nilai-nilai Islam. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan mungkin juga dengan waktu yang terbatas. Sebentar lagi kita akan masuk asar ya. Kita akan persiapan, mungkin ada beberapa hal yang menjadi katakanlah penutup dari sesi live kali ini terkait tema kita, apakah khilafah adalah negara atau bukan, atau bagaimana kemudian agama sama timbul negara. dua pemikiran di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ada yang mereka mendapat bahwa khilafah bukan negara tetapi jamaah, ada juga yang agama sama negara. khilafah adalah negara. Dua-duanya memiliki dasar yang kuat. Khilafah Dua agama hal sama pendapat negara. ini sebenarnya merupakan hal positif yang bisa kita nikmati karena apa? Sudah tumbuh di dalam diri kita kesadaran berkhilafah. Masalah cara pandang memandang khilafah adalah negara atau bukan, rasanya akan sangat mudah mungkin untuk kita kompromikan ketika kita bisa bertemu secara tatap muka, kita berdialog, kita berhujah, kemudian rasanya di antara hujah itu, katakanlah kalau ada 100 hal yang menjadi poin pembahasan, bisa jadi 99 adalah hal yang kita samakan persepsinya, hanya satu yang berbeda. Dan setiap sesuatu yang merupakan satu kesatuan itu tidak harus sama. Sebagaimana ketika kita meyakini kewajiban sholat, toh pada prakteknya kita mempraktekkan sholat dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan praktek sholat itu ternyata memang memiliki dasar atau dalil yang kuat. Sehingga mudah-mudahan cara pandang kita terhadap khilafah apakah negara atau bukan, kemudian agama sama hal-hal yang negara. bagaimana esensi khilafah itu harus dipraktekkan, sejatinya tidak menjadikan bahan peruncing ukhuwah di antara kita. Ya, rasanya kita harus mengambil langkah yang bijak di tengah ya gempuran terhadap dakwah khilafah ini semakin kuat. Jadi kalau kita bertempur bahwa ini khilafah bukan negara, ini khilafah negara dan seterusnya, kita berkutat di masalah itu, sementara kita lupa akan esensi terhadap penerapan syariah Islam, rasanya kita sedang mundur beberapa langkah ke depan. Ya, sementara di depan kita ada Ghusul Fikri yang melemahkan sistem khilafah, ada ancaman ataupun ada pencitra burukan terhadap dakwah khilafah dan seterusnya yang rasanya harus kita sama-sama lihat sebagai tantangan dakwah. Dan bagi mereka yang hari ini membenci, belum setuju, secara hati yang paling dalam kami menghaturkan terima kasih. Kebenciannya, ketidaksetujuannya menjadi pemicu bagi kami untuk bagaimana mengemas dakwah ini secara baik. Bagaimana kami akan bisa berpikir kreatif apabila dakwah kami tidak mendapatkan cibiran dan tantangan. Justru dari mereka lah kita belajar, oh ada orang yang tidak sepaham nih dengan khilafah. Dari sisi mana mereka ketidakpahamannya? Mungkin mereka mau ini khilafah ini ajaran terorisme. Nah, kita sampaikan, kita buktikan mana yang lebih teroris. Jangan kayak gitu. Ternyata khilafah ini adalah mengancam persatuan. Mana yang lebih mengancam persatuan? Enggak. Kemudian khilafah ini adalah menimbulkan kerusakan. Siapa ternyata yang lebih menimbulkan kerusakan dan seterusnya. Insya Allah dengan dakwah yang bijak, disertai bagaimana kita harus membuka wawasan dengan membaca literasi yang kuat, ya. Karena bagaimanapun masalah khilafah ini masalah yang 1400 tahun sudah dialami oleh kaum muslimin dan banyak para ulama kita mengarang buku dan kitab terkait bagaimana pelaksanaan khilafah itu di masa-masa mereka hidup, di masa-masa mereka berada dalam naungan khilafah, yang buku dan catatan mereka ini adalah catatan emas yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana khilafah ideal di masa akan datang. 1 menit. Jadi kita sadari bahwa apa yang dicatatkan oleh para ulama adalah panduan bagi bagaimana idealnya sistem khilafah. Karena mereka sudah mengalaminya. Mereka catatkan dalam catatan yang apik di dalam kitabnya. Kita, generasi yang akan datang yang tidak pernah mengalami apa yang mereka rasakan itu bisa membaca karya mereka. Oh, begini loh, khilafah itu mengupayakan keadilan. Begini, khilafah itu mengupayakan kesejahteraan. Kita tinggal copy paste sesuai dengan kondisi yang hari ini kita rasakan dan kita alami. Maka mudah-mudahan Ikhwan Fillah, pasti rakyatnya senang. kita Ustadz, generasi 5 detik, yang Ustadz. mendatang ini ternyata Kalau boleh. memiliki banyak referensi yang bisa kita buka secara luas. Boleh 1 menit. Nah, tinggal 1 menit. Ustaz, apakah kita mampu dan mau membuka dan membuang rasa malas untuk belajar bagaimana
para ulama kita membukukan catatan khalifan di masa yang lalu. Maka kalau kita malas belajar, kita akan berada dalam satu pandangan yang sempit. Waktu kami Kita akan berada pada kondisi yang mencitrakan khilafah itu buruk. Ya, sementara banyak catatan-catatan baik orang nggak ada agama. ilmuwan muslim non muslim yang merekam bagaimana kekhilafan ini ternyata menorehkan catatan gemilang peradaban Apa manusia. tuh khilafah yang cari? Maka Boleh izin bertanya? mudah-mudahan apa namanya ya, apa yang disampaikan ini berkenan di hati pemirsa sekalian. Tentunya Al-Fakir dalam penyampaian ini memiliki banyak kekurangan, baik dari tutur kata atau pilihan kata yang kurang berkenan, ya. Kami haturkan jazakumullah khair yang telah mengikuti room ini. Mudah-mudahan seluruh amal ataupun apa yang kita lakukan kita dari mulai yang bergabung pagi, siang, dan sore ini oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat. Termasuk di dalamnya adalah setiap harta, setiap pulsa, kuota yang ditunaikan menjadi pemberat pahala di yaumil akhir nanti. Boleh izin Demikian dari lubuk hati yang paling dalam, Al-Fakir mohon maaf. Kembali ke pengatur acara. Ya, syukur aja kalau Ustaz. Satu Baik, sahabat